Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Theodorus di channel Rumah Berkat House of Blessing. Pagi ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam kitab Bilangan pasal yang ke-6 ayat 22 sampai 27. Mari kita baca bersama ayat-ayat ini. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Puji Tuhan, tema kita kali ini adalah menerima berkat Tuhan bagi keluarga kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa dari pembacaan tadi kita mendapati bahwa kunci dari penerimaan berkat Tuhan itu terletak pada ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-27, yaitu bahwa Tuhan yang berfirman itulah yang melepaskan berkat, dan nama Tuhan yang menjamin berkat yang difirmankannya itu terlaksana. Nah, perhatikan bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan itu sesungguhnya berjenjang dan struktural. Kita perhatikan, Tuhan menyampaikan kepada Musa secara pribadi, lalu Musa harus meneruskannya kepada Harun dan anak-anaknya. Itu menunjuk pada satu keluarga kecil. Lalu kemudian Harun dan anak-anaknya harus menyampaikannya kepada orang Israel, atau bicara tentang keluarga besar Israel. Jadi berkat Tuhan itu baik kepada pribadi, baik kepada keluarga kecil maupun keluarga besar yang disebutkan secara umum yaitu keluarga Allah. Maka berkat-berkat Tuhan itu pasti jadi apabila ada Tuhan yang berfirman dan apabila ada nama Tuhan di antara atau di atas orang Israel. Dengan demikian, bahwa hanya ketika ada satu perkumpulan di mana orang-orang Israel ini sedang menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, maka firman yang disampaikan di ayat 24, 25, dan 26 itu pasti terjadi. Saudaraku, perhatikan bahwa berkat Tuhan yang ada di ayat 24, 25, dan 26, tiga berkat ini adalah berkat rangkap dua. Perhatikan baik. Yang pertama, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati, Ia tidak membiarkan kita dengan berkat itu, tetapi Dia juga melindungi kita dan berkat yang kita terima dari Dia. Jadi berkat Tuhan tidak akan pernah mencelakakan kita ketika Tuhan ada juga di dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Yang kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Pada perjanjian lama, orang takut ketemu Tuhan karena siapa yang dapat melihat wajah Tuhan, ia pasti mati. Tetapi kemudian kita ingat bahwa Musa ketemu Tuhan dan dia tidak mati. Mengapa? Karena dia menerima kasih karunia. Itu terdapat dalam Keluaran pasal yang ke-33. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa kita, keluarga-keluarga Allah perjanjian baru, kita semua dapat melihat wajah Allah tanpa kita harus mati, karena kita menerima kasih karunia. Dan wajah Allah itu, Dialah Yesus Kristus yang kita sembah itu. Lalu berkat yang ketiga, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi ketika Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita, anak-anaknya, keluarganya, maka kita menerima damai sejahteranya. Jadi kita nggak perlu takut ketemu Tuhan, karena kalau kita memanggil nama Tuhan, kita menyebutkan nama Tuhan, kita justru menerima berkat dan damai sejahteranya. Kenapa? Karena
ada Tuhan yang berfirman dan ada nama Tuhan di antara kita. Nah, ini dapat kita temukan di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 19 dan 20. Di sana dikatakan bahwa 2-3 orang yang bersepakat, mereka berkumpul bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka dijamin Tuhan Yesus hadir. Dan di ayat 19 itu dikatakan bersepakat meminta, berdoa, memohon, maka ia menjamin doa yang disepakati bersama-sama itu dikabulkan. Kuncinya ada 2-3 orang bersepakat dan berkumpul beribadah kepada Tuhan. Hari-hari ini angka tersebut sangat dimungkinkan oleh keluarga-keluarga yang saat-saat ini sedang berada di rumah karena instruksi pemerintah kita. Jadi ada maknanya kita berkumpul di rumah karena kita dapat bersepakat memohon kepada Tuhan untuk memohonkan berkat-Nya. Ketika kita berdoa, ketika kita membaca firman, di sanalah kita ketemu Tuhan, di sanalah kita dapat melihat wajah Tuhan, dan di sanalah kita mendapatkan jaminan berkat rangkap 2 tersebut. Haleluya, bukankah ini menyenangkan? Jadi menerima berkat Tuhan bagi keluarga kita adalah bagaimana kita dapat bersyukur hari-hari ini bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita, sekalipun kita saat ini sangat terbatas gerak laju langkah kita. Kita tidak bisa bekerja di luar, tapi kita dapat beraktivitas di rumah dan membangun jaringan doa bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh dunia bahkan, dan khususnya di Kota Jakarta, di Indonesia kita yang tercinta. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa atas apa yang sudah kita dengarkan sebagai renungan pagi hari ini untuk kita memulai hari kita. Haleluya. Bapa dalam sorga, terima kasih banyak. Hari ini kami sudah mendapatkan kembali firman Allah yang memberikan jaminan bahwa ketika kami datang duduk di hadapan Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami, atau kalau yang belum menikah, mungkin dia sendirian, Tuhan ada bersama-sama juga dengan kami semua, karena kami bersepakat. Meskipun jarak kami terpisah karena situasi dan kondisi saat ini, tapi kami, baik ini yang sendirian ataupun kami yang berkeluarga, kami satu keluarga Allah di dalam Kristus. Kami bersepakat, kami berdoa, kami memohonkan rahmat-Mu atas Indonesia. Kiranya turunlah berkat pemulihan, berkat kesembuhan bagi Indonesia yang saat ini sedang membutuhkan jamahan pertolongan Tuhan. Bapa, kami berdoa, kami bersepakat bersama-sama bahwa kasih karunia-Mu dibutuhkan oleh bangsa kami, oleh kota kami, oleh lingkungan kami, oleh keluarga-keluarga kami. Kami memohonkan kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia, atas Jakarta, atas keluarga-keluarga kami. Kami butuhkan di tengah hiruk pikuknya berita-berita yang menegangkan dan menakutkan ini. Teror atas kami melalui penyakit yang sedang beredar saat ini. Tetapi kami mau dengarkan firman Tuhan. Kami mau dikuatkan oleh firman Tuhan. Sebab itu kami pegang janji Tuhan. Kami pegang firman berkat Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan sedang berkarya, Tuhan sedang bergerak membebaskan Indonesia dari virus corona COVID-19. Kami berdoa dalam nama Yesus, kesembuhan sorga turun atas bangsa kami, atas jemaat Tuhan, atas siapapun yang saat ini sedang terinfeksi oleh penyakit ini. Turunlah kuasa kemuliaan-Mu Tuhan atas Indonesia, atas bangsa kami, sehingga bangsa ini dapat mengenal Engkau dan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mulia. Satu saat kelak kami percaya janji-Mu tergenapi, rencana-Mu tergenapi atas bangsa kami. Bapa, kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang saat ini berdoa. Mungkin keluarga-keluarga kami juga yang sedang berdoa ini dalam kesulitan, sedang dalam kesusahan, sedang dalam kekurangan. Tetapi kami percaya firman-Mu yang menjamin apa yang sudah dikatakan oleh kebenaran-Mu tadi. Kami imani itu terjadi atas kami pribadi dan keluarga kami
yang terkecil maupun keluarga yang terbesar, seluruh keluarga kami. Kami percaya anugerah berkat Tuhan turun atas kami. Kami tidak takut menghadapi masa-masa sukar ini, karena kami tahu Tuhan Gembala kami yang agung berjalan bersama-sama dengan kami dan menjamin kehidupan kami, kesejahteraan kami, dan kekuatan kami akan terus bekerja dengan baik, sehingga kami dapat memaksimalkan hari-hari di rumah ini dengan penuh ketekunan di dalam iman, dan kami dapat mengerjakan sesuatu yang baik juga dalam setiap rumah tangga kami. Berkati jemaat-Mu sehingga tidak berkekurangan sepanjang hari ini. Kami telah dibekali oleh firman Allah, kami telah diberkati dengan segala yang terbaik dari sorga. Kami percaya berkat-berkat jasmani juga akan segera menyusul tepat pada waktunya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih. Kami siap menjalani pagi hari ini dan sepanjang hari ini dengan penuh ucapan syukur, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin, haleluya, puji Tuhan.